Pria ini tidak pernah sholat selama hidupnya, tetapi dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu ada seorang pria yang bernama Amru bin Sabit bin Waqshi. Ia juga dikenal dengan nama Usairim dari Bani Abdul Ashal. Awalnya, ia dulunya menolak untuk memeluk agama Islam karena kaumnya. Suatu hari Islam telah menyebar luas di kota Yasrib atau Madinah di bawah pimpinan sahabat Mus'ab bin Umair dan Asad bin Zuroroh. Banyak kaum Bani Abdul Ashal baik pria maupun wanita yang masuk Islam termasuk di dalamnya kabilah Aus yang waktu itu di bawah pimpinan Sa'ad bin Mu'az. Semua telah memeluk agama Islam kecuali hanya seorang yang belum mau, yaitu Amru bin Sabit. Pada tahun 3 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 625 Masehi, suatu hari Amru mencari keberadaan Sa'ad bin Mu'az namun tidak ketemu. Dan lalu didapati informasi kalau Sa'ad dan kaumnya yaitu umat Islam tengah ikut berjuang bersama Rasulullah di Uhud. Mendapati informasi demikian itu, jiwa Amru bin Sabit mulai tumbuh benih cinta terhadap Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan benih-benih hidayah dalam hatinya. Di waktu itu juga, ia mendeklarasikan dirinya memeluk agama Islam. Kemudian ia mengambil tombak, pedang, dan peralatan perangnya. Kemudian, pergilah Amru bin Sabit menyusul Rasulullah dan umat Islam di Uhud untuk bergabung ikut perang dengan menunggangi kuda. Sesampainya di Uhud, orang-orang Islam di sana bertanya kepada Amru, "Kamu datang kemari untuk apa wahai Amru?" Amru lantas menjawab, "Sungguh sebenarnya aku sudah beriman." Di saat itulah kemudian Amru bin Sabit ikut dalam pertempuran perang Badar bersama Rasulullah dan pasukan Muslim. Namun dalam perang itu, Amru mengalami luka-luka yang cukup serius. Setelah peperangan usai, beberapa kaum muslimin dari Bani Abdul Ashal mencari para korban perang yang telah gugur atau syahid. Dan, tiba-tiba mereka menjumpai sosok Amru bin Sabit yang menjadi korban perang dengan kondisi tak berdaya. Mereka lalu bertanya kepada Amru, "Wahai Amru, untuk apa kamu datang kemari? Apakah dirimu ingin berperang demi kaummu atau mau memeluk masuk agama Islam?" Dalam kondisi sekarat, Amru lantas menjawab, "Karena rasa cintaku kepada agama Islam, diriku sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan diriku sudah masuk agama Islam. Kemudian aku ambil pedangku, lalu aku maju bersama Rasulullah, dan diriku berperang sampai aku terkena serangan." Amru lalu melanjutkan perkataannya, "Jika diriku mati, maka hartaku kuberikan kepada Nabi Muhammad yang bisa dipakainya sesuai dengan yang diinginkannya." Dan tidak lama kemudian, Amru bin Sabit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mendengar adanya kisah Amru bin Sabit dan berkata, "Sesungguhnya, dia adalah termasuk penghuni surga." Lalu, ada seseorang yang mengatakan bahwa Amru bin Sabit belum pernah melaksanakan sholat sama sekali. Dari sinilah kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Amalan sedikit dan pahala banyak." Kisah ini memang terdengar sangat mengganjal di telinga kita, di mana ternyata ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Namun, ada juga kisah orang-orang yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, rajin beribadah, tetapi Allah malah memasukkan mereka ke dalam neraka. Kisah ini menjadi bukti kalau amal ibadah seseorang tidak menjamin dirinya bisa masuk ke dalam surga. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak memutuskan nasib para hamba-hambanya dengan rahmatnya di akhirat kelak. Hanya Allah yang mampu mengetahui perilaku dan hati para hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga." "Engkau juga tidak wahai Rasulullah?" tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, "Aku pun tidak, itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita bisa tahu, kalau amalan seseorang bukanlah sebab ia bisa masuk surga. Namun, amalan itu bisa menjadi sebab tingginya derajat seseorang di surga. Seseorang bisa masuk surga adalah karena sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kisah di atas, ada kisah yang aneh tapi nyata, yaitu, adanya seorang yang rajin sholat dan beramal baik, tetapi malah Allah masukkan ia ke dalam api neraka. Dahulu kala, ada seorang wanita muslim yang sangat rajin beribadah. Di antara ibadah yang ia lakukan adalah gemar melakukan sholat malam, dan di waktu siangnya gemar melakukan ibadah puasa. Tidak cukup itu saja, wanita itu juga suka berbuat kebaikan dengan bersedekah. Namun di balik amal baiknya itu, ia memiliki sebuah perbuatan buruk,
yaitu ia suka berbuat buruk dan menyakiti tetangganya sendiri. Kisah wanita ahli ibadah itu lantas disampaikan para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lantas bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia adalah termasuk penghuni neraka. Kemudian para sahabat menyampaikan kisah wanita lainnya, di mana ada seorang wanita yang cuma mengerjakan sholat 5 waktu saja, bersedekah sedikit potongan keju, tetapi ia memiliki akhlak yang mulia yaitu tidak pernah menyakiti salah seorang pun. Dari kisah ini lantas Rasulullah bersabda, dia adalah seorang penghuni surga. Model wanita pertama yang suka menyakiti tetangganya adalah golongan ahli ibadah yang kelak akan Allah masukkan ia ke dalam neraka yang sangat panas dan mengerikan. Begitu pentingnya bagi seorang muslim agar selalu menjaga sikapnya, jangan sampai perbuatan buruk yang kadang dianggap sepele bisa saja menjebloskan seseorang ke dalam neraka. Adapun model wanita kedua tentu akan sangat beruntung sekali, meskipun hanya beribadah secara pas-pasan, beramal ala kadarnya, tetapi karena akhlak mulianya itu bisa menjadikan sebab ia menjadi penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Dari kisah di atas bukan berarti kita tidak usah beribadah atau beramal banyak. Tetapi, kisah tadi hanya untuk evaluasi diri kita sendiri agar selalu beramal kebaikan dan menghindari setiap amal keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memasukkan para hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Jadi, amal ibadah seseorang tidak bisa menjadi jaminan ia masuk ke dalam surga. Tetapi, amal ibadah bisa menjadikan sebab kita memperoleh derajat tinggi di surga. Karena jelas, amal ibadah seseorang tidak akan bisa ditukar dengan kenikmatan surga. Amal ibadah seorang selama 80 tahun misalnya, tentu tidak sebanding dan tidak bisa ditebus dengan nikmat surga yang abadi selamanya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.